Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, wa sekalian di sore hari ini dengan izin Allah kita bisa kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Sudawah ya. Masih membahas tentang hal yang berkaitan dengan Islam ya, merupakan isi ya atau konten yang akan kita dakwakan. Di sini kita menguasai memahami seputar ajaran Islam ya, secara apa dasar ya, dasar-dasar dalam ajaran Islam. Sebelumnya sudah kita bahas tentang rukun-rukunnya, itu sudah selesai ya. Nah, 5 rukun Islam atau dibagi 3 ya dalam kitab ini itu rukun apa tauhid ya, kemudian risalah ya, kerasulan dan amal soleh itu ya. Jadi syahadat itu dibagi 2 ya, ada syahadat tauhid, syahadat risalah. Ya lalu sholat, zakat, saum, haji itu kan termasuk amal. Gitu ya. Nah sekarang masuk ke pembahasan baru, ya yaitu fasl salis, pasal yang ketiga ya, yaitu khoso isul Islam, kekhususan atau karakteristik Islam. Nah ini sangat penting ya. Jadi kita mengenal karakteristik agama Islam ini seperti apa ya? Karena ini nanti menjadi prinsip untuk memahami ajaran Islam secara keseluruhan, ya prinsip-prinsipnya. Ya baik dibaca dulu ya siapa yang ya, Ipan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, al-faslu talitu al-khasi khasaisul islami. Hmm. Tamhidun Pemilun, lil lil islami lil islami khasaisihi. isu-isu ya, marfu ya, mubtada, uh, dan muahar. Muakhar Ustaz. Tanda muakhar ya. Ya, Khasaisahu al isu-isu, khasatu isu-isu, maksudnya. khasaisuhu al khasatu bihi allati tamyizuhu Berarti tumayiz, an tumayizu, tumayizu tumayizuhu an ghairihi tamyizan wadihan bari barizan hmm. fahuwa min haitsu dalam su masda masda min haitsu masdaruhu min indillah wahada hiya qasisatuhul au ula Hmm. wa huwa min haitsu mud madas Mana wan wa wan wa huwa min penau, haitsu madas wa nau'ul wa nau'ul alaqati hmm. alaqati maksud ya wa nau'ul alaqati alati yanzimuha Yunazim, yunaz nazama yunazimu maksudnya nazam hmm. yunazimuha wal af'a wal af'a wal Afal, af'ali
Atopnya ke alaqati berarti kan? Alaqati. Wal af tetap majrur ya Ustaz ya wal Iya, af'ali ya. mengikuti ke alaqati kan majrur. Wal af'ali allati iya yahkumuha syamil ya allati yahkumuha syamilun Ustaz. Hmm. Wa hadhihi ya wa khasisatuhu athaniyatu. Iya. Ya, cukup ya. Tamhid pendahuluan ya. Lil Islami khasaisul khasatu bihi. Ya, Islam memiliki kekhususan atau karakteristiknya yang khusus ya bihi allati tumaizu yang khusus dengannya dengan Islam itu yang membedakannya an ghairihi dari yang lainnya. Tamyizan wadihan ya dengan pembeda yang jelas, ya, pembeda yang jelas atau keistimewaan yang jelas. Barizan yang nampak ya fahuwa min haitsu masdaruhu min indillahi yaitu dari sisi ya min itu dari sisi atau dari segi eh, sumbernya ya dari segi sumbernya adalah dari sisi Allah ya. Wahadihi ya al-khasisatuhul ula dan inilah kekhususan ya atau karakteristik yang pertama. Nanti ada beberapa karakteristik. Ya, jadi ini yang pertama ya karakteristik ajaran Islam atau agama Islam bahwa ini dari sisi Allah. Ya, jadi agama yang bersumber dari Allah langsung. Ya, atau bisa disilakan dengan Robbaniyah. Ya, istilahnya dengan Robbaniyah. Ya, jadi betul-betul berasal dari Rob, bukan hasil pemikiran manusia ya. Jadi merupakan wahyu dari Allah. Nah, itu dari sisi sumber ya. Wa huwa min haitsu mada wa nau'ul alaqat dan dia dari sisi jangkauan ya. Mada itu sejauh mana ya atau jangkauan. Wa nau'ul alaqat dan macam hubungan ya allati yunadzimuha ya yang diatur olehnya ya hubungan yang diatur oleh Islam wal af'al allati yaqumuha dan perbuatan-perbuatan yang dihukumi oleh Islam syamilun adalah lengkap. Syamilunnya ini dia khobar ya, jadi khobar dari mada tadi ya, mada wanau gitu kan. Syamilun adalah lengkap. Nah, ini bisa disilakan dengan sumul ya, jadi sempurna. Ya, syamilun atau sumulia ya dan eh, kamalia atau takamulia kesempurnaan ya intinya karakteristik yang kedua agama Islam itu adalah agama yang sempurna dari sisi mengatur hubungan ya ada hubungan dengan Allah hubungan dengan sama manusia hubungan dengan alam gitu ya kemudian dari sisi perbuatan yang dihukumi ya jadi semua perbuatan manusia itu dinilai ya oleh Islam ya diatur ya mana yang wajib mana yang sunnah mana yang mubah ya mana yang haram mana yang makruh. Jadi semuanya karena akan berdampak ya. Semua yang dilakukan oleh manusia di atas muka bumi ini akan berdampak untuk akhiratnya. Nah, itu lengkap mencakup semua aspek ya kehidupan. Bukan hanya dalam hal ritual ibadah saja. Ya, tapi tadi dalam muamalah ya dengan sama manusia.
sikapnya kepada alam dan sebagainya. Nah, jadi dari sisi ini ajaran Islam itu memiliki karakteristik sempurna ya, syumul. Wa huwa min haitsul ashkhas. Dan dia dari sisi al-ashkhas, individu-individu orang-orang alladzina yahkumuhum, ya yang dihukumi oleh Islam, amun, ya umum, merata, li jami'il basyari, untuk seluruh manusia, bakin la yasulu, ya abadi, ya selamanya, ya tidak tidak lenyap, tidak hilang. Wadi ya hosi suatu salah satu. Inilah karakteristik yang ketiga. Ya, huwa min haitsu nau'ul jazaa'i alladhi yusibu muhalifahu au muttabi'ahu zu jazaa'in ukhrawiyyin bil idafati ila jazaa'i dunyawi wa hadhihi khasisatuhur rabi'atu. Dan dia dari sisi macam balasan yang akan apa namanya, akan diberikan ya, akan menimpa atau akan diberikan kepada yang menentangnya, ya yang menyelisihinya, mukhalifahu, atau yang mengikutinya, ya yaitu balasannya itu berupa balasan akhirat jaza ukhrawi, ya di samping dengan balasan duniawi. Ya, jadi ini dari sisi balasan yang akan diberikan ya kepada baik orang yang mentaatinya atau yang mendurhakainya. Ya, dan yang terpenting itu balasan di akhirat. Ya, walaupun di dunia juga ada ya hukum-hukum yang ditetapkan di dunia ya. Itu misalnya orang-orang yang melakukan pidana tertentu, ya itu kan ada hukuman hadnya dalam Islam. Itu hukuman duniawi, berarti kan balasan duniawi. Wa huwa min haitsu nuzuhu ilal misaliyati duna ikfalin lil waqi'i, misali wa waqi'i, tadi kasus yang keempat ya. Wa hadhiya khasisatul khamisatu. Ya, dan dia dari segi apa namanya? eh, mendorongnya ya kepada eh, hal yang ideal ya. Misalnya itu suatu yang ideal yang menjadi model ya. Jadi Islam ini kan mendorong kepada sesuatu yang ideal, melakukan amal yang terbaik misalnya ya. Jadi mendorong kepada hasil yang ideal, yang maksimal ya. Nah, tetapi juga tidak mengabaikan terhadap realita. Duna ikfalin lil waqi, ya tanpa mengabaikan realita. Sehingga agama Islam itu misali wawaqi'i gitu ya, misali idealis tapi juga realistis, ya waqi'i realistis. Ya, jadi Islam itu kan mendorong orang melakukan amal terbaik ya, yang ideal. Karena memang didorong untuk bisa mendapat hasil yang ideal juga. Ya, kalau Kemarin mohon surga, mohonlah surga yang paling tertinggi ya, yaitu itu. di TR-na, Sehingga TR-na, TR-na, melakukan amal pun ya amal yang mantis, terbaik. mantis. Ya, melakukan amal Jadi yang terbaik. Ahsanu amalah ya.
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala gitu ya. Nah, tetapi bukan berarti mengabaikan realita. Ya, tetap manusia itu bisa mengamalkan dalam semua realita yang dihadapi, dalam semua kondisi. Jadi nggak bisa, misalnya ada realita yang Islam itu nggak bisa diterapkan, tidak. Jadi dalam semua realita Islam itu bisa diterapkan. Ya, sholat misalnya itu kan bisa dilakukan ketika orang mampu berdiri, maka dengan cara berdiri. Ya, kalau tidak mampu berdiri ya, mampunya duduk, maka dengan cara duduk. Ya, kalau mampunya berbaring, maka dengan cara dengan cara berbaring. Nah, itu adalah menunjukkan Islam ini bisa diterapkan dalam semua kondisi, dalam semua realita. Jadi tidak ada satu kondisi pun yang Islam itu tidak bisa dilaksanakan, tidak. Makanya di sini berarti Islam itu selalu sesuai ya dengan kondisi. Makanya di situ ada keringanan, ada rukhsah, ada rukhsah-rukhsah. Ya, jadi ini yang kelima ya. Yang prinsip yang kelima, Islam itu misali dan waki, idealis dan realistis sekaligus. Ya, jadi seimbang. Islam itu seimbang. Jadi bukan hal yang mengawang-awang ideal ya, tapi tidak bisa dilakukan. Nah, itu tidak ada dalam Islam. Ya, ataupun sebaliknya realistis, tapi akhirnya apa namanya menyerah ya dengan keadaan. Ya, pasrah dengan keadaan gitu. Ya tidak, Islam tuh realita yang ada ya tetap kemudian mengarahkan kepada hal-hal yang ideal. Wahadi ya khosisatul bisa ini karakteristik yang kelima. Walahada ini sebenarnya baru pendahuluan ya karena nanti akan dibahas satu persatu. Walahada sanuqasimu hadzal fasla ila khamsati mabaitsa. Berdasarkan hal ini akan kita bagi pasal ini kepada 5 pembahasan. Wa naj'alu likulli khasisatin mabhasan ala hiddatin. Dan kita menjadikan bagi setiap karakteristik satu pembahasan ya secara khusus. Ya, satu pembahasan secara tersendiri. Al-Mabasul Ula, pembahasan yang pertama Al-Wasisatul Ula, ke karakteristik yang pertama anahu min indillah, bahwa dia dari sisi Allah. Ya, atau Robbaniyah ya, bisa disebut istilahnya dengan Robbaniyah. Jadi berasal dari Rob, dari Allah. Ya, jadi Islam ini bukan agama hasil ciptaan manusia, pemikiran manusia ya. Berbeda nanti dengan agama-agama lain ya yang merupakan hasil pemikiran manusia. Ini kelebihannya, keistimewaannya. Masdarul Islam ya, sumber Islam wa masyra'u ahkamihi wa manajihi, dan sumber hukum dan manhajnya. Wallahu ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa wahyuhu ila rasulihil karim. Ya, dan dia adalah wahyunya kepada rasulnya yang mulia, fil lafzi wal mana, dengan lafaz dan maknanya, yaitu Al-Qur'anul Karim gitu ya. Ya, dan ini kan bisa apa dan dibuktikan ya, ada buktinya. Jadi benar wahyu ini berasal dari Allah. Gitu. Itu semua terbukti ya dengan dalil-dalil yang jelas. Ya, walaupun orang-orang kafir ya, orang orientalis misalnya meragukan. Makanya mereka sering mengatakan ya Al-Qur'an ini karangannya Nabi Muhammad gitu ya. Padahal Nabi Muhammad tidak bisa mengarang Al-Qur'an. Ya, di antara buktinya Rasul tidak bisa membaca dan menulis. Sebagai bukti yang kuat bahwa Rasul tidak mengarang Al-Quran, tapi
betul-betul merupakan wahyu dari Allah. Ya banyak lah ya bukti-buktinya. Ya tidak mungkin lah Rasul secara apa sendiri melalui pemikiran sendiri bisa mengetahui banyak hal itu nggak mungkin mustahil. Ya semua manusia mustahil untuk mengetahui misalnya kejadian-kejadian ketika Nabi Adam di surga gitu ya. Ada dialog dengan iblis ya kisah-kisah sebelum manusia turun ke bumi itu kan nggak mungkin manusia yang ada ketika itu ya di zaman Nabi Muhammad. Nggak mungkin ya ada orang yang tahu itu. Ini tiada lain merupakan wahyu dari Allah. Kemudian juga informasi-informasi di alam akhirat nanti gitu kan di akhir zaman di surga neraka itu nggak mungkin diketahui oleh manusia dengan ngarang sendiri. Ya apalagi dengan pembahasan yang sangat rinci, yang sangat detail. Ya itu semua bukti bahwa ini berasal dari Allah. Nah, itu wahyu dengan lafaz dan maknanya itu Al-Qur'an Karim wabil mana duna lafzi dan dengan maknanya tanpa lafadznya itu sunnah nabawiyah. Ya, jadi sunnah itu secara makna dia kan wahyu dari Allah, tapi kemudian diucapkan oleh Nabi kan gitu ya. Diucapkan oleh Nabi dan yang diucapkan oleh Nabi itu ya wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang diucapkan oleh Nabi itu tiada lain adalah wahyu. Bukan dari hawa nafsu sendiri. Ya, hanya secara redaksi ya itu dikatakan sabda Nabi. Sedangkan Al-Quran firman Allah. Nah, itu bedanya. Maka tidak boleh ya, misalnya mengatakan Quran itu adalah eh, perkataan Nabi itu keliru. Ya, Quran itu nggak bisa dikatakan perkataan Nabi, itu firman Allah Ta'ala. Ya hadis, nah baru sabda Nabi SAW. Nah ada lagi hadis qudsi ya, hadis qudsi itu yang tidak firman Allah yang tidak ada dalam Al-Quran dilewatkan secara langsung oleh Nabi. Ya hadis qudsi. Ya. Maka dalam hadis qudsi itu dikatakan Allah berfirman, kalau Allah Ta'ala. Ya, misalnya ini haram tudul ma'alaikum. Semuanya aku mengharamkan kezaliman atas kalian. Fala tazalamu. Gitu ya. Fala tazlimu. Dan seterusnya. Itu adalah hadis-hadis qudsi. Bedanya dengan Quran ya, kalau Al-Quran itu muta'abbad bitilawati. Yang membacanya menjadi satu ritual ibadah tertentu. Ya, dia boleh dibaca dalam sholat. Nah, adapun hadis qudsi dia secara lafaz, redaksi dan secara makna itu dari Allah, tapi ghair muta'abbad bitilawati. Ya apa membacanya bukan menjadi satu ritual ibadah tertentu, makanya tidak boleh dibaca dalam sholat. Pakai hadis qudsi nggak boleh. Ya. Nah, itu perbedaannya. Fal Islamu bihadil wasiswati yahtalifu ikhtilafan jauhariyah. Islam dengan karakteristik ini ya berbeda secara jelas anjami syara'i'il wad'iyati dari seluruh syariat-syariat ya atau aturan-aturan ya hukum syariat itu ada hukum ya aturan undang-undang ya buatan wad'iyah ini maksudnya buatan buatan manusia lihat hal insanu karena sumbernya adalah manusia fa ammal insanu fa masdaruhu rabbul insani. Islam sumbernya adalah Tuhannya manusia. Ya inna hadzal farqal haila bainal islami wa ghairihi. Sesungguhnya perbedaan yang besar antara Islam dan yang lainnya la yajuzu igfaluhu mutlaqan. Tidak boleh mengabaikannya secara mutlak atau sama sekali. Wala taqlilu min ahamiyati dan juga tidak boleh meremehkan
ya mengecilkan dari urgensinya gitu ya. Jadi ini karakteristik yang pertama yang cukup besar ya yang membedakan antara Islam dengan yang lain. Jadi Islam itu benar-benar berasal dari Allah, syariat-syariatnya itu dibuat oleh Allah. Ya, sedangkan yang lain itu adalah hasil apa namanya buatan manusia. Ya, baik itu hukum-hukum ya yang apa dibuat oleh manusia ya, termasuk juga yang asalnya ya wahyu dari Allah seperti apa kitab-kitab sebelumnya Al-Quran, ada Taurat, Injil ya. Nah, tapi kan itu sudah mengalami perubahan ya, campur tangan manusia, tidak murni lagi dari Allah. Ya, dan tentu itu juga sudah dinasah ya, sudah dihapus, ya, pemberlakuannya sudah tidak berlaku lagi dan diganti dengan Al-Quran. Ya, Taurat, Injil sudah tidak berlaku lagi. Jadi yang murni itu ya hanya Al-Quran, sehingga inilah yang harus diikuti agama Islam ini. Ya, jadi betul-betul murni dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kekhususan. An-nususud dalatu ala annal Islam min indillah. Nas-nas yang menunjukkan bahwa Islam itu dari sisi Allah. Bayanna fi ma sabaqa annal Qur'ana min indillah. Telah kami jelaskan pada pembahasan yang lalu bahwa Al-Quran itu dari sisi Allah wa asbatna dzalika bidalil ijazi, dan kami telah menetapkan halnya dengan dalil kemujizatan. Wa ma'na dzalika anna kulla ayatin fihi min indillah. Dan maknanya adalah bahwa setiap ayat padanya dari sisi Allah. Wa ma'na dzalika aidan anal Islam wa min indillah. Dan maknanya juga bahwa Islam itu adalah dari sisi Allah. Ya, wa ma hadza faminal mufidi. Walaupun begitu, apa termasuk hal yang bermanfaat. Zikru ba'dil ayatil Qur'aniyati sharihati. Ya, menyebutkan sebagian ayat Quran yang jelas di anal Quran al-Karim huwa min indillahi. Bahwa Al-Quran al-Karim adalah dari sisi Allah. Ya, jadi walaupun sebelumnya sudah dibahas, ada pembahasan bahwa Al-Quran ini dari sisi Allah ya dengan kemujizatannya, maka tidak mengapa untuk disebutkan di sini ya dari dalilnya, ayat-ayatnya yang jelas. Ya, anzalahu ala rasulil karimi. Allah menurunkannya kepada rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Famin hadil ayati. Di antara ayat ini adalah qaulu ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Walaqad ataina kasab'an minal masani wal Qur'an al-azim. Sungguh kami telah memberimu 7 ayat yang diulang-ulang, itu Al-Fatihah dan Al-Qur'anul Azim. Wa innaka la talaqqal Qur'an min ladun hakimin alim. Sungguhnya engkau menerima Al-Qur'an dari sisi Allah yang Maha Bijaksana yang mengetahui. Inazalna ilaikal kitab bil haqqi fa'budillaha mukhlishal lahuddin. Sungguhnya kami menurunkan kepadamu Al-Qur'an dengan benar. Maka beribadahlah kepada Allah dengan memurnikan agama kepadanya. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Adalah yang diturunkan ya, kitab yang diturunkan tidak ada keraguan padanya dari Rabb semesta alam. Wal Quranul Karim wa fi ma'anil Islam. Quran Karim dan di dalamnya ada makna Islam, wajibul ittiba'i duna ghairi. Wajib mengikutinya ya tanpa selainnya. Minal kutubi wal adyanis samawiyati sabiqati, dari kitab-kitab dan agama langit sebelumnya. Jadi karena sudah dihapus
Jadi kitab Taurat, Injil ya, kitab-kitab sebelumnya agama-agama maksudnya syariat ya yang diturunkan sebelumnya itu tidak lagi wajib diikuti karena sudah dihapus ya diganti dengan Islam dengan Al-Qur'an ini. Qala ta'ala wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu. Maka ikutilah fattaqullaha la'allakum turhamun. Wa sunnatu Rasulul Karim alaihi salatu wassalam hiyal ukhra. Sunnah Rasul yaitu apa? Al-Quran wajibatul ittiba. Ya adalah yang lain yang kedua. Dan dia seperti Al-Quran yang wajib diikuti. Walaha dalam Islam, dalam Al-Quran. Dan kepada hal ini Al-Quran menunjukkan. Gitu. Maksudnya ya Al-Quran itu sendiri menunjukkan untuk wajibnya mengikuti sunnah ya. Jadi nggak bisa orang hanya mengikuti Quran saja tanpa sunnah. Ya, karena konsekuensi kalau orang mengikuti Quran, maka dia harus mengikuti sunnah. Karena di dalam Quran sendiri kan ada perintah untuk mengikuti Rasul, mengikuti sunnah Rasul, gitu ya. Kalau orang tidak mengikuti sunnah, ya dia otomatis tidak mengikuti Al-Quran. Wa dzakarna nususahu fi hadzal babi fi ma sabaq dan kami telah sebutkan nas-nasnya pada bab ini pada yang terdahulu li anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kama qala ta'ala anhu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha ya yang tadi. Dan yang lebih jelas ya sebetulnya ayat yang saya sebutkan tadi bahwa Islam ini betul-betul dari sisi Allah. Jadi inna dina indallahi Islam. Semuanya agama di sisi Allah ya yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Ya, ini masih panjang ya karena ini ada durasi. Sebelumnya kita cukupkan dulu sampai situ. Barangkali ada yang mau ditanyakan ya. Ya, jadi itu ya untuk pembahasan sore hari ini. Bagaimana kita meyakinkan orang ya dalam dakwah ini bahwa Islam ini betul-betul dari Allah. Ya, Quran, kemudian Rasul diturunkan wahyu oleh Allah. Ya, dan kita sampaikan bukti-buktinya. Ya, bukti-buktinya yang jelas gitu ya. Dan sebaliknya bahwa selain agama Islam ini itu tidak berasal dari Allah. Ya, ada tadi ya Taurat, Injil itu sudah mengalami percampuran ya, dengan perkataan manusia ya. Itu ada perubahan-perubahan gitu ya, bahkan apa namanya sudah diselisih oleh para pengikutnya sendiri oleh Kristen, orang-orang Yahudi gitu ya. Walaupun eh, sebenarnya ya masih ada yang aslinya gitu, dalam Taurat Injil itu. Di samping memang tadi ya sudah dihapus, sudah dihapus, dinasa, tidak berlaku lagi. Jadi ya, sudah diganti dengan Al-Quran ya, dengan ajaran Islam. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Qul qouli hadza, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi